SMK Negeri 1 Cikedung merupakan sekolah kejuruan yang terletak di Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya merupakan mahasiswa PPG Dalam Jabatan jurusan Sejarah di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktik pengalaman lapangan atau PPL di tempat saya bertugas, yaitu di SMP Negeri 1 Cikedung, Indramayu. Penekanannya seperti apa, keseruannya seperti apa, langsung saja menuju ke kelas. Yuk, mari kita ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Nuha, terus Dela, Bella, Tegar, Epia. Oh, nggak masuk? Oh, baik. Kenapa sakit? Baik, untuk materi ini sebelum Bapak lanjutkan ke materi, silahkan untuk Ketua Kelas Tegar untuk memimpin doa. Untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa adalah mati. Mulai. Selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, coba kalian di atas meja barangkali ada sampah, atau silakan coba dicek dulu itunya, barangkali ada sampah. Itu di situ, tuh di belakang kamu ada sampah. Karena pembelajaran itu harus ini ya, dibuang di ini Mas. Ya. Karena pembelajaran itu supaya kita itu kalau bersih itu pemikiran kita, pola hidup kita itu akan menjadi jernih, ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Ada beberapa materi di sini. Bapak ambil materi ini adalah teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, ya. Kalian tahu tidak ini, ya? Teori-teori tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum Bapak menjelaskan keseluruhannya, Bapak akan memperjelas dulu di sini tujuan pembelajaran, ya. Di sini ada beberapa macam teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Diharapkan siswa mampu menganalisis teori-teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Terus sudah menganalisis, kalian itu mengelola, ya. Mengelola itu salah satunya dikaitkan dengan teori tadi, itu mengelola informasi tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, untuk materi ini proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Proses masuknya Hindu-Buddha, ya, atau sering disebut Hinduisasi di Kepulauan Indonesia, ada berbagai pendapat. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Beberapa pendapat teori tersebut dijelaskan pada uraian berikut. Nah, teori pertama itu teori kesatria, ya. Teori kesatria itu disebut dengan teori yang dikaitkan dengan bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Nah, di sini ada lagi, ya, teori Waisya. Teori yang kedua ini, ya, dikaitkan dengan pendapat, ya, Enzikrom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah kaum pedagang.
teori Brahmana. Ya, teori Brahmana ini sesuai dengan pendapat J.C. Van Laer bahwa Hinduisasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Van Laer didasarkan atas temuan-temuan prasasti menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum-kaum Brahmana. Ya kalian pernah ada tulisan di candi itu kan ada tulisan-tulisan Sanskerta, terus juga ada tulisan-tulisan Jawa kuno apa dan sebagainya, itu dari penyebarannya itu dari kaum Brahmana. Teori Sudra ya. Teori Sudra ini ya merupakan golongan yang dipandang rendah oleh masyarakat India. Teori ini ditemukan oleh Van Weber. Teori arus balik ya. Nah, nih teori yang terakhir, teori arus balik. Nah, teori arus balik ini menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama pada tokoh-tokoh yang pergi ke India, mereka belajar dari hal ihwal, agama, kebudayaan, dan Hindu-Buddha. Setelah kembali ke Kepulauan Indonesia, mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakat. Nah, oke. Di sini ada pertanyaan atau diskusi sebelum Bapak bentuk kelompoknya. Bukti dari teori arus balik itu apa? Nah, dari bukti teori arus balik itu ya mungkin yang kalian ketahui itu kan banyak pelajar-pelajar yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ya, contoh ya salah satunya itu contoh kecil ini ya, ketika lebaran. Tahu ketika lebaran itu kan orang mudik tuh. Ya itu salah satunya dari kebudayaan lain masuk ke desa, dari kota ke desa, ya dari desa ke kota, ya seperti itu. Ya, Bapak sudah siapkan kelompok-kelompoknya, nanti kalian sesuai dengan nama kalian. Ya? Paham? Seperti itu. Oke, silakan dibentuk kelompoknya. Nih, harus balik. Sok di sini. Waisya. Oh, Waisya. Nih. Ya, Bapak bagikan ininya apa ya, tugasnya. Ya. Modul ajarnya. Ya, silakan dipahami. Ya. Ini tugasnya yang harus kalian didiskusikan nanti. Pastikan sesuai dengan kelompok ya. Ya, nanti dilihat, dibaca, terus ditulis. Ya, ini ada ininya. Nah, ya ditulis ini. Ya, beberapa teori nanti setelah ditulis nanti dikemukakan pendapat kamu apa. Gimana? Ya, diisi. Ya nggak apa-apa, nama di sini dia. Nama kelompok itu ini sesuai dengan ini. Ya, seperti itu. Kayaknya ini. 4 Faisya. Ini hasil karyanya. Ya. Hah? Ya, nama sesuai dengan ini nama tulis. Iya, teori Waisya. Nama kelas, maksudnya nama kelompoknya. Nah, kalau nggak apa-apa, kamu ketuanya. Kelas 10 RPL 1, kelompok berapa? Nah, nanti di sini tuh kan ada yang namanya tugas ya. Nah, tugas ini di sini ada nama ketuanya, terus kelasnya apa, terus kelompoknya apa. Nih, yang ini. Kelompoknya kan yang ini kan ya. Tuh. Jadi teori kelompok 1 ada di sini, tinggal disesuaikan ini tujuannya, terus menganalisis pengaruh di Buddha di Indonesia. Ini materinya, nanti kalian baca nanti diisi. Ya. Tuh. Ya. Nah, untuk jawaban itu nanti kalian didiskusikan mana aja dari pertanyaan yang di sini ya dengan jawaban teman-teman kalian nanti dirangkum menjadi satu, nanti akan diisi di sini. Ya, penjelasannya tuh kan ada. Ya, dari ini dari beberapa teori semua juga ada, tapi semuanya harus diisi. Ya, karena pendapat kelompok itu pasti berbeda-beda. Ya, udah nggak apa-apa, ini aja. Nah, nanti ini kan ada ini ya, ada menganalisis ya. Nah, di sini petunjuknya itu tugasnya itu ya, di sini mempelajari materi tentang pengaruh Hindu Buddha. Ini kan materinya udah ada. Ya, nanti untuk
untuk kelompok itu nanti kalian didiskusikan. Nah, di sini ada yang namanya beberapa macam teori, ya kan? Ini pendapat dari kelompok ini apa, dari temannya kamu itu apa, ini apa, begitu ya. Jadi dirangkum menjadi satu. Di sini kasih penjelasan biar nggak panjang lebar. Nanti pun kamu ngasih penjelasan juga nggak menyimpang atau lebih jauh. Oke ya, sambil kalian ini referensi dari modul, Bapak ada video sama, ini teorinya sama, mungkin itu bisa dijadikan referensi buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita selamat berjumpa kembali dengan saya Maulana Yusuf dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, materi baru yang ada pada bab 3, materi tentang Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Sebelum kalian mempelajari materi ini, Ya, langsung saja. baiklah, ini peta konsep bab 3. Nah, kalian akan mempelajari satu pokok pembahasan, yaitu tentang kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, sudah seperti sapul di depan, akan bahas bagaimana proses kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Kemudian, siapa yang membawanya dan teori-teori apa saja dapat membuktikan mengenai kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia. Baiklah, silakan kalian mendengarkan penjelasan berikut ini. Sebelum kita bahas materi inti, coba kalian perhatikan pada tampilan video ini. Gambar tersebut merupakan foto relief Candi Borobudur ya. Nah, relief yang terdapat di bagian dinding Candi Borobudur ini mengilustrasikan aktivitas perdagangan pada awal Sambil Masehi. ditulis ini. Perhatikan dua orang kamu nulis. Memperkirakan sejak awal Iya, diisi ada. abad Masehi, Iya. perdagangan dari India Sampai telah titik sampai titik melakukan aja. aktivitas Ya. perdagangan ke Indonesia. Iya sih, sampai titik. Selain perdagangan juga menyebarkan agama Hindu Coba maupun perhatikan. Buddha. Perkembangan agama Hindu-Buddha semakin pesat, ditandai dengan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha terbesar beberapa wilayah di Indonesia. Dengan adanya Hindu-Buddha mempengaruhi masyarakat Indonesia. Candi Borobudur, peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia itu kerajaan Mataram kuno, turut membuktikan telah mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, lebih jelasnya kita simak berikutnya ya. Buddha Ya, di oke Indonesia. ya. Untuk ini ya, tadi teori yang apa? Itu sebagai referensi tambahan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori kesatria. Dalam teori kesatria, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lalu dilakukan oleh golongan kesatria. Di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan India mengalami keruntuhan karena perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa golongan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara
tahu bahasa Sanskerta itu adalah bahasa istilah di mana bahasa itu yang hanya mengetahui itu hanya orang-orang tertentu saja. Itu seperti itu. Ya, jadi kayak huruf Jawa juga di kita juga kan ada tuh. Ya, Hanacaraka Data Sawala itu kita tidak bisa mengartikannya karena apa? Itu kan bahasa-bahasa kuno. Ya, itu seperti itu. Mungkin dari kelemahan dari teori kesatria itu ya seperti itu, yaitu tidak bisa bukan tidak bisa atau tidak tidak mengerti tentang bahasa Sanskerta atau Palawa. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami kelompok 2? Ya. Oke, sudah cukup mengerti kelompok yang lain? Oke, ya, berarti sok silakan ke tempat semula. Saatnya kelompok 2. Sok silakan maju ke depan. Lima menit ya. Kamu apa? Teori arus? Ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca, ini dibaca. Iya. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan Hasil diskusi. hasil diskusi mengenai teori Brahmana. Teori Brahmana merupakan salah satu teori tentang sejarah masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara atau Indonesia. Selain teori Ksatria, teori Vaisya, teori Sudra, dan teori arus balik, lantas apa bukti sejarah teori Brahmana, kelebihan dan kelemahan, serta siapa saja tokohnya agama Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara dari India sejak ratusan tahun yang lalu. Penjelasan dari teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia di bawah oleh kaum Brahmana, pendeta yang diundang para penguasa Indonesia. Tiga teori Brahmana, teori sesuai dengan pendapat dan bahwa Indominasi di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Panleur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Dah. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Boleh, silakan. Kelebihan teori Brahmana. Ya. Salah satu kelebihan
Teori ini adalah bahwa terdapat unsur-unsur budaya India yang sangat mementingkan Brahmana dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Sok silakan. Salah satu kekurangan teori Brahmana adalah Kurangannya. Ya, kelemahan atau kekurangan. Kelemahan teori ini misalnya belum dapat dipastikan apakah kaum Brahmana yang diundang atau datang ke Nusantara hadir sebelum pelaku teori lainnya, seperti kesatria penakluk atau kaum pedagang. Ya, bisa dipahami. Ada yang lain? Cukup? Ya, sudah cukup. Silakan ditutup. Sekian saja dari presentasi dari kelompok kami. kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok, dari kelompok 3, silakan hasil diskusinya. Ya, ditekuk. Iya. Dari mana? Hindu dan Buddha pada masyarakat lokal ketika mereka melakukan aktivitas perdagangan. Ya, bisa dipahami. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan dong. Ya, ya. Ini hasil dari kalian kemarin itu ya. Ini ya setelah tadi per kelompok sudah mempresentasikan, di mana tugas lagi itu berada di ini di kuisis ya. Nyekrol aja. Secara Indonesia iya ini juga. Ya, pertemuan kali ini ya boleh kita untuk mengakhiri itu ada yel-yel. SMK bisa. Jabar juara. Lesaci luar biasa. Oke. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Boleh silakan pimpin doa dulu. Ya. Iya. Sebelum mulai alam tugasnya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh dari sana. Ya. Silakan. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut naik motornya. Ya. Waalaikumsalam. Ayo dilanjut. Enggak apa-apa. Salam.